Penahanan Hasto ini, KPK betul-betul digunakan untuk kepentingan politik Jokowi. Agenda penetapan tersangka dan penahanan Hasto ini menjadi agenda utama, menjadikan KPK sebagai alat politik, ya kan? Ini betul mencorong muka, maaf kata ya, seolah-olah melemparkan kotoran ke muka Prabowo. Jadi, selain dari pelarangan etik itu, dia harus melakukan tindakan mosi tidak percaya, menuntut keadilan. Tidak salah juga kader-kader PDIP itu menggeruduk KPK. Cuma di sini masih ada kesan bahwa kok dipilih-pilih, kenapa harus Hasto, kenapa nggak Firly misalnya. Jadi begini, terlihat bahwa dalam kasus penahanan ya, bukan penangkapan ya, karena waktu itu kan Hasto datang secara kooperatif KPK, diperiksa 8 jam, entah apa yang dilakukan dalam, tapi kemudian langsung ditahan, dikasih baju oranye dan diborgol. Saya melihat penahanan Hasto ini suatu kerusakan hukum. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebelumnya Ketua KPK Firly, seperti yang Anda sebutkan tadi itu, Mas Yari sebutkan tadi itu, yang sudah tersangka, ya kan? Dan itu jelas-jelas itu. Nah, kenapa bukan Firly yang ditahan, ya kan? Atau upaya penangkapan berapa kali, ya kan? Malah Hasto yang kooperatif dari awal. Dan lebih terpenting lagi, Hasto ini kan menggunakan hak hukumnya untuk melakukan proses pra-peradilan. Pra-peradilan yang pertama itu memang itu kelihatan NO, ya kan? Tapi diajukan pra-peradilan yang kedua itu rencana sidang kalau tidak salah tanggal 3 Maret besok, ya kan? Nah, kenapa KPK tidak menghormati itu dulu? Ya kan, lalu kemudian memanggil dan melakukan penahanannya. Jadi saya melihat bahwa dalam persoalan penahanan Hasto ini, KPK betul-betul digunakan untuk kepentingan politik Jokowi, ya kan? Karena bagaimanapun beberapa waktu yang lalu saya menulis bahwa keabsahan KPK yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan, ya kan, dan DPR waktu itu 2019-2024 itu secara hukum ilegal, ya kan. Nah, mestinya berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ya kan, pansel itu dibentuk oleh Presiden dan DPR hasil Pilpres 2024 dan 2009. Nah itu, nah jadi dalam hal ini sebetulnya ada upaya-upaya misalnya mendorong tim Hasto untuk segera melakukan upaya judicial review, ya kan, atau menggugat Kepres 119, ya kan, yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, ya kan, lucunya begini, pansel itu dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, ya kan, dengan DPR 2019-2024, lalu kemudian dibuat Kepres oleh Presiden Prabowo yang hasil Pilpres 2024. Ini rancu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya bukan masalah bela Hastonya, ya. Kalau Hasto salah dihukum, ya kan, itu deh. Tapi kalau kemudian ada semacam diskriminasi, ya kan, penggunaan KPK sebagai alat untuk penekanan politik, apalagi sekarang ini sebentar lagi kalau tidak salah PDIP akan melakukan kongres kalau tidak salah. Jadi, dan sebelumnya memang kalau kita melihat upaya kriminalisasi dan politisasi yang dilakukan oleh KPK, ya kan, karena bagaimanapun kan itu nggak bisa dilepas. KPK ini dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, lalu kemudian Joko Widodo dan anak-anaknya itu dipecat oleh PDIP, ya kan. Nah, lalu kemudian seolah-olah agenda penetapan tersangka dan penahanan Hasto ini menjadi agenda utama. Kayak KPK ini balas budi gitu loh, ya kan. Jadi kita melihat bahwa ini kan kakak, loh, kenapa bukan Firly, ya kan?
Nah, satu. Yang kedua, itu kan ketika penahanan itu kan saya juga melihat, mengapresiasi teriak merdekanya Hasto itu, karena dia melihat bahwa saya melihat dari pernyataan kuasa hukumnya, alat bukti yang disebutkan itu juga belum memenuhi itu loh, ya kan? Yang memenuhi itu lah, kok dipaksakan? Nah, kemudian yang menjadi rancunya lagi tindakan KPK itu terkait dengan Jokowi dan keluarganya. Nah, hari ini di salah satu media nasional, ya di Ermol, saya memberikan pernyataan bahwa Jokowi itu tidak punya kasus ketika memimpin wali kota Solo, ya kan gitu dia. Waktu itu 2012 itu warga Solo melapor ke KPK tentang kasus lalai pendidikan, pembelian hotel, penjualan hotel Muliawan itu adalah aset, ya kan, Pemkot Solo. Nah, itu nggak diusut oleh KPK. Itu yang mengandung korupsi, itu yang pertama. Yang kedua, ketika DKI itu kasus mulai dari Bistrans, ya kan, lalu kemudian reklamasi 17 pulau. Itu Jokowi kan mengeluarkan pergub pada waktu 2017. Ya kan, tidak akan mungkin pergub itu keluar gratis, kan itu masalahnya, dan lain-lain. Nah, kemudian terakhir itu adalah laporan Ubedillah Badrun terhadap Kaisang dan Gibran dalam dugaan gratifikasi dengan salah satu perusahaan Sinar Mas kalau tidak salah dalam kasus pembakaran hutan, juga tidak diperiksa. Zaman Firly, sampai Firly dikatakan tersangka, ya kan, itu sampai hari. Nah, lalu kemudian kasusnya Bobi Nasution, ya kan, masalah Blok Medan, ya, itu melibatkan Kahiyang, itu disebutkan oleh Abdul Ghani Kausudah di dalam kasus dia di pengadilan. Itu kan jelas fakta hukum kan, itu masalahnya, itu nggak diusut. Sebetulnya kalau dilihat dari kasusnya ini kan, sangkaan yang terhadap Hasto itu kan masih sumir. Ya. Tadi ada indikasi bahwa ini yang melakukan adalah si Joko, ya. Ya. Nah, terus apakah ini tidak mencoreng muka Prabowo? Ya, jadi sebetulnya kan begini kan. Artinya mulai dari keabsahan KPK tidak absah itu sendiri sebetulnya Prabowo bersikap, kan gitu dia. Satu. Kemudian yang kedua, sekarang ini kelihatan betul penggunaan menjadikan KPK sebagai alat politik, ya kan? Ini betul mencoreng muka, maaf kata ya, seolah-olah melemparkan kotoran ke muka Prabowo, itu loh, ya kan? Jadi saya kira ini kan perlu dilihat juga ini, karena bagaimanapun KPK itu katakanlah dia harus bekerja secara independen, ya kan? Nah, sementara KPK ini sekarang dijadikan alat politik, makanya begini kan. Saya juga menyoroti terlepas dari apapun, ketika instruksi Megawati, ya kan, kepada daerah PDIP yang tidak dilarang untuk ikut retreat di Magelang itu, saya kira itu adalah salah satu langkah politik yang dilakukan oleh kecewa terhadap penahanan Hasto ini, kan itu masalahnya kan. Nah, jadi penahanan Hasto ini ya secara internal merusak PDIP karena bukti yang sumir tadi itu. Kemudian yang kedua, ini mencoreng wajah hukum Prabowo Subianto sendiri. Saya kira itu. Nah, apakah ada bentuk perlawanan lain yang akan dilakukan oleh Megawati, karena nampaknya Megawati ini udah geram. Jadi gini kan, kalau saya melihat, hemat saya, kalau penahanan Hasto itu jelas-jelas secara hukum tidak sah, ilegal, ya kan? Juga menurut kuasa hukumnya, dan itu mengandung nuansa politik, maka langkah yang dilakukan oleh Megawati dan PDIP itu menggunakan kekuatan politik, political power, atau political game. Loh, PDIP itu kan punya suara mayoritas di terbesar di DPR, satu, ya kan? Dia adalah partai politik pemenang pemilu kemarin. Nah, jadi saya kira saran saya malah kemarin itu saya mengatakan bahwa kalau lebih tajam lagi, tidak hanya cukup melarang kepala-kepala daerah yang terpilih dari PDIP untuk retreat saja, tetapi melakukan mosi tidak percaya DPR. Karena apa? Ini kan ada semacam kerusakan hukum yang dilakukan oleh KPK yang menjadi alat politik tadi itu. Nah, ini sekaligus memberikan pelajaran juga, ya kan, kepada kita bahwa jika hukum-hukum ini digunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan politik, maka hukum kita menjadi rusak. Nah, jadi saya kira selain dari pelarangan retweet itu, dia harus melakukan tindakan mosi tidak percaya, dan satunya lagi ya artinya begini kan, menuntut keadilan. Tidak salah juga kader-kader
PDIP itu menggeruduk KPK. Berarti yang akan dirugikan rejimnya Prabowo dong? Otomatis kalau seperti ini kan artinya gini kan, selama ini kan kita sudah katakan bahwa sekarang ini seakan-akan matahari kembar, ya sebagaimana dibilang sama SBY itu kan, atau misalnya ada presiden siang ada presiden malam, kan itu masalah. Nah, jadi cara-cara Jokowi ini jelas-jelas apa namanya memperlihatkan bahwa jika Prabowo tidak bertindak tegas, bahwa ini adalah upaya perusakan, merusak apa wibawa dan citra pemerintahan Prabowo itu sendiri. Ya. Nah, jadi saya dalam hal ini menghimbau, ya kan, terutama kepada Presiden Prabowo, kita nggak bisa kompromi terkait dengan hal-hal yang menyangkut hukum. Jadi hukum itu kalau memang hukum itu seperti KPK itu tidak sah, dia harus membekukan KPK atau misalnya mengeluarkan perpu, ya kan, untuk agar supaya pemilihan pansel ulang. Karena apa? Kelihatan betul dalam kasus Hasto ini KPK itu menjadi alat politik. Nah, ini tidak bisa ada pembiaran seperti itu. Nah, ketika hukum kita ini rusak dan kemudian sikap Prabowo tidak jelas, itu luar negeri akan memandang Indonesia ini bukan negara yang patuh pada hukum dan undang-undang. Itu loh, ini rusak. Investor tidak mau datang, itu masalahnya kan. Jadi dalam kesulitan kita juga, mereka juga apa? Mereka melihat apa ini? Jangan-jangan sampai mereka cakap ini ya negara barbar, kan itu masalahnya. Itu masalahnya itu loh. Jadi terakhir satu mungkin kalau boleh kita simpulkan, ini rejim Prabowo bisa terjungkal ya. Sangat mungkin. Jadi kalau ketidastegasan, apalagi kan Prabowo ini kan punya basic militer, ya kan. Nah, kalau begini terus menerus, artinya kan ini sama saya dengan digembosi. Jokowi melakukan karena apa? Panglima masih orang Jokowi, Kapolri masih Jokowi, Jaksa Agung masih Jokowi, ya kan. Kemudian Ketua KPK juga dibentuk oleh Jokowi. Menterinya itu kalau tidak salah ada 17 menteri ya Jokowi. Nah, ini bisa saja ada kesepakatan mufakat untuk entah melakukan kudeta merangkak atau menggembosi atau merusak. Contoh kasus Bahlil kemarin, gas yang melonnya 3 kg itu kan jelas-jelas itu kan gitu loh. Prabowo-nya apa, Bahlil maunya bagaimana, kan itu masalahnya. Jadi saya kira kalau ini biarkan, ya akan terjadi pembusukan Prabowo sendiri dalam pemerintahannya.